Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi probabilitas dan statistika. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Sianturi dengan NIM 212406004. Yang pertama, pengenalan probabilitas dan statistik. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak. Ilustrasinya, ketika Anda melempar uang logam atau koin, terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu gambar dan angka. Hasil tersebut tidak pasti atau acak. Kita menganggap uang logam tersebut seimbang, sehingga probabilitas hasil berupa gambar adalah 0,5. Perumusan probabilitas. Bila kejadian E terjadi dalam M cara, dari seluruh N cara yang mungkin terjadi di mana masing-masing N cara tersebut mempunyai kesempatan atau kemungkinan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian E adalah PA peluang A sama dengan NA per NS. Contohnya, hitung probabilitas memperoleh kartu hati bila sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap. Jawabannya, diketahui jumlah seluruh kartu adalah 52, lalu jumlah kartu hati adalah 13. Misalnya E adalah kejadian munculnya kartu hati, maka rumusnya adalah peluang kejadian E adalah M per N, yaitu 13/52, atau setara dengan 1/4. Konsep probabilitas. Banyaknya kejadian yang sulit diketahui dengan pasti, akan tetapi kejadian tersebut dapat kita ketahui akan terjadi dengan melihat fakta-fakta yang ada. Karakteristik probabilitas. Probabilitas dapat diartikan sebagai kemungkinan, likelihood, terjadinya suatu kejadian atau event relatif terhadap kejadian lainnya. Dalam arti, dapat terjadi lebih dari satu kejadian. Secara kuantitatif, probabilitas adalah pengukuran numerik terhadap kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam rangkaian alternatif kejadian yang akan dapat terjadi. Kejadian dan rangkaian kejadian. Yang pertama, permutasi. Susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Permutasi dapat ditulis dengan lambang P besar. Bila himpunan terjadi dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah, contohnya adalah berikut. Bila nilai N-nya adalah 4 dan nilai R-nya adalah 2, maka dipakai rumus permutasi 4 dari 2, yaitu 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial, didapat hasilnya sebanyak 12. Kombinasi. Susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan itu tanpa memberi arti pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Kombinasi ditulis dengan lambang C besar. Bila himpunan, contohnya, bila himpunan terdiri dari N anggota dan diambil sebanyak R, maka banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah kombinasi 2 dari 4, yaitu didapat hasilnya sebanyak 6. Yang kedua, ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel atau sample space adalah himpunan yang unik dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan kondisi acak. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf besar S dan anggota-anggotanya disebut titik sampel. Kejadian sederhana atau simple event, suatu hasil dari ruang sampel atau hasil yang dimungkinkan dari suatu kondisi acak. Kejadian atau event adalah himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan acak. Kejadian dilambangkan dengan A besar dan anggota-anggotanya disebut juga titik sampel. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel S, himpunan semesta S, kejadian A, himpunan bagian A, titik sampel, anggota himpunan. Bila kejadian A terjadi dalam M cara pada ruang sampel S yang terjadi dalam N cara, maka probabilitas kejadiannya adalah di mana NA adalah banyak anggota A dan NS adalah banyak anggota S, seperti rumus pada sebelumnya. Pada pelemparan 2 buah uang logam, tentukan ruang sampel bila A menyatakan kejadian munculnya sisi-sisi yang sama dari 2 logam tersebut. Tentukan probabilitas kejadian A. Jawabannya, ruang sampelnya adalah GG
dan AA, maka NA adalah 2. Untuk NS-nya adalah 4, sehingga probabilitas kejadian A adalah uang logam yang kedua GA, uang logam pertama GG, GA, AG, AA. Ukuran keragaman statistik bagi data. Terdapat 3, yaitu ukuran pusat atau pemusatan yang terbagi dari 3, yaitu mean, median, modus. Yang kedua ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dan yang terakhir ukuran varian. Untuk ukuran pusat, ada mean merupakan nilai rata-rata atau rata-rata data dengan rumus mu sama dengan sigma xi per n. Dengan mu adalah rata-rata hitung populasi, n besar adalah ukuran populasi, x adalah rata-rata hitung sampel, dan n adalah ukuran sampel. Xi adalah data ke I. Yang kedua adalah median. Median merupakan kumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nilai yang tepat di tengah-tengahnya bila data itu ganjil, atau rata-rata kedua data yang di tengah bila data genap. Untuk rumusnya, MD sama dengan N tambah 1 per 2. Jika genap, MD sama dengan XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2. Selanjutnya, modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Modus selalu ada, modus tidak selalu ada. Hal ini bila semua nilai data sama. Modus juga bisa lebih dari 1 jika terdapat nilai yang sama yang lebih dari satu hal. Ini dikatakan dengan istilah binomial. Ukuran letak. Kuartil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah disortir atau ascending menjadi 4 bagian yang sama besar. Desil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir atau ascending menjadi 10 bagian yang sama besar. Kelas di mana desil ke D berada, kelas desil ke D didapatkan dengan dibandingkan letak desil ke D dengan frekuensi kumulatif. Persentil adalah nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir atau ascending menjadi 100 bagian yang sama besar. Yang keempat, kemenjuluran, persentil, dan desil. Kemencengan atau sweetness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada yang ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut mengukur derajat kemenjuluran distribusi data. Yang pertama, koefisien kemencengan Pearson, yaitu nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Yang kedua, koefisien kemencengan Bowley, yaitu koefisien kemencengan berdasarkan pada hubungan kuartil-kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3 dari sebuah distribusi. Persentil adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menyatakan bagaimana skor dibandingkan dengan skor lain dalam kumpulan data yang sama. Dalam istilah statistik ada 3 definisi terpisah dari persentil, yaitu 1 lebih besar dari, yaitu persentil ke I adalah skor terendah dalam kumpulan data yang lebih besar dari persentase skor I. Yang kedua lebih besar dari atau sama dengan, yaitu persentil ke I adalah skor terendah dalam kumpulan data yang lebih besar dari atau sama dengan persentase skor I. Yang ketiga rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, persentil ke I adalah rata-rata tertimbang dari persentil yang dihitung dalam 2 definisi di atas. Desil adalah istilah dalam statistik untuk membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil, terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili 1/10 atau 10% dari kelompok data. Untuk rumusnya, desil sama dengan I kali N tambah 1/10. Dengan keterangan DI adalah desil ke I dan N adalah banyaknya data. Kaidah peluang. Yang kelima, kaidah peluang. Kaidah penjumlahan dapat terjadi apabila terdapat beberapa kejadian yang berbeda dan hanya satu kejadian saja yang dilakukan pada waktu yang sama. Yang kedua, kaidah penggandaan. Metode menghitung banyaknya anggota suatu kejadian tanpa terlebih dahulu mendaftar seluruh anggota kejadian tersebut. Kaidah penggandaan umum menyatakan jika suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara, maka
dan jika kejadian tersebut diikuti oleh kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N cara. Jika kedua kejadian tersebut diikuti oleh kejadian ketiga yang dapat terjadi dalam N cara, demikian seterusnya. Maka kejadian yang terjadi secara berurutan tersebut dapat terjadi dalam N1, N2, N3, dan seterusnya sampai NP cara. Yang ketiga, kaidah Bayes, di mana terdapat dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, kaidah ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Yang keenam, sebaran frekuensi, penyajian grafik, dan kesetangkupan. Distribusi frekuensi atau sebaran frekuensi merupakan suatu uraian atau ringkasan yang dapat dibuat dalam bentuk tabel suatu kelompok data yang menunjukkan sebaran data observasi dalam beberapa kelas. Dalam suatu tabel, data yang menunjukkan sebaran data observasi dalam beberapa kelas. Dalam suatu tabel frekuensi atau sebaran frekuensi dapat berisi informasi tentang jumlah atau disebut frekuensi, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jenis-jenis distribusi frekuensi yang pertama, distribusi frekuensi biasa, yaitu berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Dua, distribusi frekuensi relatif, yaitu berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi dan jumlah pengamatan. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi yang berisi frekuensi kumulatif yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive, yang terbagi menjadi dua, yaitu distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Penyajian grafik. Yang pertama, histogram. Histogram adalah salah satu cara menyajikan data distribusi frekuensi. Histogram adalah grafik bar atau bata yang menampilkan frekuensi data. Dalam histogram, sumbu horizontal merupakan skala kelas atau batas kelas. Lebar bar adalah lebar dari interval kelas, sehingga antar bar yang satu dengan yang lain tidak memiliki jarak atau berimpit, tidak memiliki ruang antar bar. Yang kedua, poligon frekuensi. Poligon atau banyak sudut frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah ujung atas bar histogram. Agar ujung kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas sebelum kelas pertama dan satu kelas sesudah kelas terakhir, dan masing-masing memiliki frekuensi 0. Nilai tengah dapat diperoleh dari menjumlahkan batas kelas bawah dengan batas kelas atas, kemudian dibagi dua. Yang ketiga, kurva ogive. Kurva ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan gabungan antar interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kurva ogive menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap kelas atau tingkat. Kesetangkupan dan kemenjuluran. Suatu sebaran dikatakan setangkup atau simetrik bila sebaran itu dapat dilipat sepanjang suatu sumbu tegak sehingga kedua belahnya saling menutupi. Suatu sebaran yang tidak setangkup terhadap suatu sumbu tegak dikatakan menjulur. Untuk sebaran yang setangkup sempurna, nilai tengah dan mediannya identik, dan oleh karena itu SK atau koefisien kemenjuluran persen bernilai 0. Bila sebarannya menjulur ke kiri, nilai tengahnya lebih dari mediannya, sehingga nilai SK negatif. Tetapi bila sebarannya menjalur ke kanan, nilai tengahnya lebih besar daripada mediannya, sehingga nilai SK positif. Yang ketujuh, konsep dasar sebaran peubah acak. Peubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Peubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X besar, sedangkan nilainya menyatakan dengan huruf kecil padanannya, misalnya X kecil. Satu, peubah acak diskret adalah peubah acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacat. Yang kedua, peubah acak kontinu adalah peubah acak yang nilai-nilainya tidak berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam sebuah garis disebut peubah acak kontinu. Fungsi peubah acak adalah suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang sampel dengan tepat satu bilangan ke bilangan real. Untuk sifat peubah acak kontinu, misalkan X besar adalah sebuah peubah acak kontinu, maka fungsi fx disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi. Peluang dari sebuah peubah acak X besar
yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut, yaitu 1, P dalam kurung A lebih kecil sama dengan X, lebih besar sama dengan X, lebih kecil sama dengan B, sama dengan integral A sampai B fx dx. Yang kedua, integral A sampai B fx dx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, integral minus tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Untuk yang kedua, misalkan X adalah perubahan acak diskrit, maka fungsi Px disebut dengan fungsi peluang atau fungsi distribusi peluang dari suatu perubahan acak X yang sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Px adalah Px sama dengan X. Px lebih besar sama dengan 0, sigma X, Px sama dengan 1. Yang kedelapan, sebaran peluang bersama dan sifat pada perubahan acak. Perubahan acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian atau daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Perubahan acak disimbolkan huruf kapital, misalnya huruf besar X, Y, Z, dan salah satu nilai dari perubahan acak disimbolkan dengan huruf kecil X, Y, Z. Pendefinisian fungsi perubahan acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang contoh dengan tepat 1 ke 1 bilangan real. Perubahan acak diskrit adalah perubahan acak yang nilai-nilainya berhingga banyaknya atau berisi sederetan anggota yang banyaknya sebanyak integer. Ruang sampelnya mengandung titik sampel yang sebanyak bilangan cacat. Perubahan acak kontinu adalah perubahan acak yang nilai-nilainya tidak berhingga banyaknya atau berisi deretan anggota yang banyaknya sebanyak titik dalam anggota sebuah garis disebut perubahan acak kontinu. Ruang sampelnya mengandung titik sebanyak jumlah titik pada sebuah garis. Beberapa sifat-sifat nilai tengah. Media dipengaruhi oleh banyaknya observasi atau pengamatan, namun tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan, sehingga nilai median tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas tersebut. Median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. Median didefinisikan dan diinterpretasikan. Median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling, namun ada kalanya untuk distribusi tertentu, median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. Jumlah penyimpangan atau tanda diabaikan, nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. Yang 9, sebaran binom dan multinom dan sebaran seragam. Sebaran peluang diskrit merupakan fungsi dari perubahan acak yang bersifat diskrit. Beberapa sebaran peluang listrik yang umum adalah sebaran seragam, sebaran binomal yang bisa diekspansi menjadi sebaran multinomial, sebaran Poisson, dan sebaran binomial negatif. Sebaran seragam merupakan sebaran peluang diskrit yang paling sederhana di mana suatu perubahan acak memiliki nilai peluang yang semuanya sama. Sebaran binom dan multinom. Sebaran binomial adalah diskrit yang digunakan untuk menduga peluang keluaran tertentu munculnya sebanyak sekali dalam suatu contoh sehingga berukuran N yang diambil dari suatu populasi tak terhingga di mana peluang munculnya keluaran tersebut konstan sebesar P. Contoh eksperimen binomial, pengamatan keluaran H dari pelanturan koin, pengamatan acak kartu menghasilkan kartu warna hitam dari suatu set kartu yang diambil dari kartu dikembalikan dan dikocok. Sebaran multinomial adalah perluasan dari distribusi binomial merupakan misalkan sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa dengan peluang terhadap eksperimen ini kita lakukan percobaan sebanyak N kali, maka peluang akan terjadi peristiwa EK di antara N ditentukan oleh distribusi multinomial. Ekspektasi terjadinya setiap peristiwa berturut adalah varians. Contohnya, klasifikasi produk manufaktur menjadi 3 golongan, yaitu berat, ringan, atau masih dapat diterima. Pencatatan kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan menurut hari-hari dalam seminggu. Penarikan kartu secara acak. Yang ke-10, sebaran peluang lanjutan hipergeometrik dan Poisson. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Karakteristiknya yaitu setiap percobaan statistik keluaran yang dihasilkan objeknya selalu dikembalikan, sehingga probabilitas setiap percobaan peluang seluruh objek memiliki probabilitas yang sama. Dalam pengujian kualitas suatu produksi,
maka objek yang diuji tidak akan diikutkan lagi dalam pengujian selanjutnya, artinya tidak akan dikembalikan. Untuk rumusnya, distribusi probabilitas dari variabel acak hipergeometrik X dapat dihitung dengan himpunan X n besar n kecil k sama dengan k per X kx dikali n kurang k per n kurang x per n dengan keterangan n besar adalah total populasi atau sampel dan k adalah jumlah benda yang diberi label berhasil yang tersedia dan n adalah jumlah percobaan atau jumlah sampel yang dipilih, x adalah jumlah kejadian yang sukses. Distribusi Poisson, sebaran peluang Poisson atau distribusi Poisson merupakan distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random x, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Distribusi Poisson juga dapat diartikan sebagai suatu distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson digunakan dalam terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang, atau isi luas panjang seperti banyaknya penggunaan telepon per menit, banyak kesalahan ketik per halaman sebuah buku, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di ruas suatu jalan, dan banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Rumus distribusi Poisson yaitu Poisson P adalah X, di mana mu sama dengan mu X kali E pangkat negatif mu per X faktorial, di mana E adalah konstanta 2,71828, mu adalah rata-rata keberhasilan dengan rumus N kali P, X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel, N adalah jumlah atau ukuran populasi, P adalah probabilitas kelas sukses. Yang ke-11, kurva normal. Bentuk kurva normal menyerupai bentuk genta atau bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan yang mana koordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris sehingga luas rata-rata atau min ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%. Memiliki satu modus jadi kurva unimodal. Ruangan yang dibatasi oleh kurva dan absisnya tersebut disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasa dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Luas daerah kurva di bawah kurva, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, luas dari 0 ke Z sama dengan luas dari 0 ke positif Z, sehingga luas dari negatif Z sampai positif Z adalah jumlah luas dari 0 ke Z dan dari 0 ke positif Z. Untuk gambarnya dapat kita lihat seperti di bawah. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi probabilitas yang penting dalam analisis statistika. Distribusi ini memiliki parameter berupa min dan simpangan baku. Distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Disebut dengan distribusi normal standar. Apabila digambarkan dalam grafik, kurva distribusi normal berbentuk seperti genta atau bell shape yang simetris. Perhatikan gambar distribusi normal standar di samping. Kurva normal standar atau baku. Kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0, 0 sama dengan mu, dengan simpanan bakunya adalah 1. Dalam kurva normal, umum nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpangan baku 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam bentuk normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X kurang 4X per S. Dengan Z adalah nilai standar, X adalah data ke I dan suatu kelompok data, X adalah rata-rata kelompok, dan S sama dengan simpangan baku.
Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.